Terima kasih untuk paduan suara Karitas yang telah mempersaksikan kemuliaan nama Tuhan melalui pujian. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita mohon hikmat pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Biarlah ini menjadi momen dan kesempatan bagi kami boleh bersama-sama disapa, ditegur dan dihibur oleh Tuhan. Sehingga dalam waktu-waktu yang kami terima sebagai anugerah Tuhan, kami boleh mengisi, memaknai, dan menghidupinya dengan sungguh-sungguh dan utuh. Sehingga apa yang telah Tuhan anugerahkan, yaitu berupa waktu kesempatan hidup kami, tidak kami sia-siakan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, dan biarlah kami boleh Engkau ubahkan di dalam kuasa pertolongan Roh Kudus-Mu. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Zefania 1 ayat 7 dan ayat 12 sampai dengan 18. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor, dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas, dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu, dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab malah kebinasaan yang dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Dan berkata, kembalilah hai manusia,
semuanya, manusia semuanya bagai mimpi, bagai rumput yang bertumbuh di pagi berkembang, pada waktu petang jadi lisut dan layu. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kami habis lenyap karena murka-Mu, dan terkejut kami karena amarah-Mu. Di hadapan-Mu Kau taruh kesalahan kami, dosa tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Ajar kami hitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami dapat hati yang bijaksana, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, mereka yang mabuk pada waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari penuturan Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri,
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta itu Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah Tuan manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, hari ini tema kita bijak berselancar dalam waktu. Saya mau nawarin, saya khotbah mau berapa lama yo? 2 jam? 2 menit? Iya. 20 menit boleh lah ya? Nah, saya start dulu lah timernya. Kan bijak berselancar dalam waktu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus, di Inggris dilakukan sebuah penelitian, meneliti tentang rentang hidup, dan salah satunya adalah meneliti masa atau usia hidup seseorang, gitu ya. Dan ditemukanlah bahwa, atau bukan ditemukanlah, disimpulkan bahwa rata-rata manusia di dunia ini hidup itu kurang lebih 79 tahun. Ada yang sudah 79 tahun? Ada yang coming soon? Ada yang soon coming? Maksudnya udah lewat gitu ya. Ada? Oke. Nah, kita lihat 79 tahun itu di breakdown, dipecah menjadi 10 bagian. Apa aja sih kira-kira yang dilakukan orang selama 79 tahun? Ya, ternyata begini Bapak Ibu sekalian.
Itu di bawah kecil-kecil ya. Ya pokoknya begitulah, imani saja. Ya. Ya, dari 79 tahun atau 28.835 hari. 79 tahun aja ya ngomongnya biar gampang ya. Itu ternyata ada 10 kategori kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Yaitu yang paling banyak apa kira-kira? Bobo cantik. Bocan. Ya, bobo in bed. Tapi 33 tahun lamanya tidur. Jadi bagi orang yang suka tidur, dia bilang saya pengen mencapai 33 tahun itu. Ya, tapi jangan sampai buat pembenaran ini. Yang paling rendah apa? Kira-kira? Kalau kita pakai sosial media paling lama berapa banyak? Paling banyak berapa lama? Kebalik kan? Ayo. Setiap hari Pak, orang saya media konten kreator kok. Kira-kira berapa lama? Ternyata dalam penelitian ini untuk screen time termasuk sosial media itu 11 tahun 4 bulan. 8 tahun 4 bulan itu soal screen time yang sifatnya TV, layar. Yang satu sifatnya sosial media. Jadi bagi yang suka nge-swipe, Pak saya demi mencapai 3 tahun itu Pak. Gitu ya. Ada apa lagi? Yang paling kecil kira-kira apa paling kecil? Ada yang tahu nggak? Kerja, survei membuktikan. Ternyata kerja nomor 2 yaitu 13 tahun 2 bulan. Ya saya mah masa kerja udah 20 tahun Pak, kalah dia. Bukan itu maksudnya ya, dari 79 tahun kalau di breakdown dalam kegiatan kerja itu 13 tahun 2 bulan. Yang paling rendah itu apa Bapak Ibu sekalian? Romance. Cinta-cintaan. Makanya Pak, saya tuh nggak bisa kalau bertahan lama sama pacar saya. Orang itu aja cuma setahun, saya sehari aja udah pusing Pak. Gitu ya. Ada nggak yang kayak begitu anak-anak muda? Wahai mengakulah, mumpung ada pengakuan dosa lagi. Ya. Jadi ini contoh. Tapi jangan sampai karena cuma setahun begitu pernikahan ya udah segini aja, enggak. Ya. Ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan satu komunitas para peneliti tentang lifespan dan kemudian kalau yang paling panjang 79 tahun kalau di breakdown dalam kegiatan-kegiatan itu kira-kira apa yang dilakukan sih? Ternyata paling banyak tidur, yang kedua kerja, yang ketiga screen time, yang lainnya makan dan liburan serta exercise. Gitu ya. Ada lagi beberapa nanti bisa dicari sendiri Bapak Ibu sekalian. Apa pentingnya bicara soal masa dengan apa yang dilakukan? Itulah tujuan utama tema kita bijak berselancar dalam waktu. Kadangkala kita lupa waktu, nggak tahu waktu dan pura-pura nggak ngerti waktu. Sehingga tiba-tiba perasaan kemarin saya baru belajar jalan, sekarang kok udah jalan sama dia. Perasaan saya dulu anakku masih kecil, tiba-tiba ya ampun udah punya pacar. Perasaan baru pacaran, udah menikah. Gitu ya. Jadi seolah-olah kayak kita mengalami loncatan waktu. Padahal mungkin dalam masa waktu yang kita punya itu, kita tidak mengingat, mengisinya dan menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Betul nggak? Disinilah firman Tuhan ingin berkata kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. 4 bacaan yang tadi kita baca bersama-sama, Zefanya, Mazmur, Tesalonika dan juga Injil Matius. Kalau kita perhatikan itu ada satu kesatuan yang sama yaitu bicara soal masa dan waktu. Bedanya apa? Bedanya ada 3 konsep waktu yang terdapat di dalamnya. Yang pertama Yom Yahweh, ada yang tahu Yom Yahweh? Kalau Tom Yam tahu Tom Yam? Nggak tahu, berarti nggak cocok dia. Ya. Yom Yahweh, Kronos, tahu Kronos? Bukan Kropos, Kronos, kronologi. Ya. Kairos. Kairos apa Kairos? Pak ribet banget pagi-pagi udah diajak ngomong yang begini-begini. Gitu ya. Kairos itu bicara soal kesempatan, momentum. Ya. Kesempatan atau momentum. Di mana sih ketiga konsep ini ada? Yang pertama Yom Yahweh ada di kitab Zefanya dan Tesalonika. Kronos itu ada di kitab Mazmur yang tadi dinyanyikan, didaraskan. Dan Kairos itu ada di Matius. Padahal tadi bicara soal perumpamaan talenta. Kairosnya di mana? Saya akan jelaskan sedikit, 2 jam lah ya. Boleh lah ya.
Yang pertama bicara soal Yom Yahweh. Yom Yahweh itu adalah hari Tuhan Bapak Ibu sekalian. Gambaran yang sangat kontras, Zefanya menggambarkan hari Tuhan sebagai hari penghakiman, hari pokoknya yang serem-serem tadi itu kan, ya. Sementara Tesalonika yang ditulis oleh siapa? Tentu bukan oleh Tesalonika, bukan. Paulus menggambarkan hari Tuhan yang jauh lebih positif gambarannya. Kenapa? Karena konsep hari Tuhan waktu zaman Yahudi, bangsa Yahudi adalah itu pemusnahan. Sementara kalau Paulus, dia juga orang Yahudi, dia cendekiawan Yahudi, tapi dia memiliki perspektif yang berbeda, penghayatan yang berbeda, karena sudah ada karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Sehingga Yom Yahweh itu bicara soal kedatangan Kristus kembali. Makanya tadi ada anak-anak gelap, anak-anak terang. Tentu ini bukan masalah warna kulit, bukan masalah lampu, ya. Tapi ini bicara soal bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, menurut kedua bacaan ini, apa sih pentingnya tentang hari Tuhan? Hari di mana memang Tuhan yang memiliki kuasa kendali itu. Dan tentunya hidup kita itu kan ada di dalam waktunya Tuhan ya. Itu bicara soal waktu yang tak terduga dan situasi yang mungkin tak disangka. Sehingga ketika harus menghadapi itu, kita harus bersiap dan berjaga-jaga. Seperti bacaan minggu lalu tentang perempuan yang bawa minyak, betul ya? Siapkanlah minyakmu. Ya, siapkanlah minyakmu itu. Ini bicara soal bersiap dan berjaga-jaga. Karena kita nggak tahu hari Tuhan kapan datang. Tapi kalaupun itu datang, dikatakan oleh Paulus, seperti pencuri datang, nggak usah takut. Karena kita ada di dalam Kristus. Maka dari itu bicara soal hari Tuhan, bicara soal kuasa kendali Tuhan, itu bicara soal misteri Allah. Yang kedua, bicara soal kronos, tadi dikatakan ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Bapak Ibu biasanya menghitung hari-hari pada saat kapan? Apa? Gajian? Iya kan, bener kan? Betul ya? Sekarang tanggal berapa? Nah inilah Yom Yahweh. Oh salah ya, karena lama banget tanggal akhirnya, tanggal awalnya gitu ya. Dan di Pemazmur sendiri kalau kita baca di dalam Alkitab itu dikatakan manusia hidup paling lama 70. Kalau sanggup berapa? Berarti sesuai dengan penelitian tadi dong 79 lah ya. Boleh lah ya. Nah apa yang dibilang oleh Pemazmur? Pemazmur mengatakan manusia itu hidup seperti bunga yang pagi-pagi berkembang, malam langsung letoy, lisut. Seolah-olah begitu cepat. Kadangkala Bapak Ibu sekalian kita tidak menikmati hari demi hari. Waktu yang kita lewati. Karena begitu cepat berlalu sehingga kita menyia-nyiakan setiap hari yang Tuhan anugerahkan. Padahal kronologi pun juga penting, betul nggak? Ya. Yang ketiga, bicara soal kairos dari perumpamaan talenta. Yang kita tahu ngomongin talenta itu bicara soal 5 jadi 5, 2 jadi 2, 1 jadi nggak jadi apa-apa kan gitu ya. Tapi kita lupa ada satu kesamaan lain. Bahwa mereka sama-sama diberikan kesempatan. Betul nggak? Saya pergi, saya kasih. Lalu dia pulang kan kata tuannya begitu ya. Kata naratornya. Dia lupa bahwa itu adalah rentang momentum atau masa atau kesempatan untuk para hamba itu berkarya. Berkarya selagi bisa. Kalau kita banyakkan menunda selagi ngerjain, betul nggak? Ya. Disinilah Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bijak berselancar dalam waktu. Maksudnya apa? Apa yang bisa kita lakukan? Setidaknya ada 3 poin yang ingin saya bagikan untuk kita semua. Poin yang pertama bicara soal bijak berselancar dalam waktu adalah mari kita miliki yang namanya time awareness. Kesadaran waktu. Makanya tadi saya nanya mau berapa menit supaya saya sadar nih nggak ngomong mulu nih. Gitu ya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu kalau bangun pakai alarm HP enggak? Ada yang enggak, ada yang tiba-tiba suara Tuhan berbicara, saya bangun Pak. Gitu. Hai nak, bangunlah. Oh iya, padahal itu papahnya ngomong gitu kan ya. Coba lihat gambar itu, siapa yang begitu dengar alarm HP langsung selamat pagi, good morning, selamat morning gitu. Atau, ih HP siapa sih ini bunyi? Totonya HP sendiri. Ayo, ngaku. Yang mana? Yang bangun langsung, puji Tuhan, wah hari baru.
A day in my life gitu kan. Langsung bikin vlog dan segala macam. Atau HP siapa ini? Lempar juga ini. Saya ingat banget waktu saya di asrama, saya itu biang kerok Bapak Ibu. Alarmnya bunyi, yang lain bangun, saya masih bobo cantik. Jadi bukan ini yang dipukul, siapa yang dipukul? Inilah. Ya ini serius di asrama waktu saya di STT. Nah, apa sih bicara soal time awareness? Karena time awareness mengajarkan kita tentang kesementaraan. Betul nggak? Makanya lagunya apa? Hidup ini adalah kesempatan. Tapi juga bicara soal kesegeraan dan penundaan. Kenapa kenapa waktu matahari terbit dibilang pagi, waktu matahari terbenam dibilang malam? Gak pernah kan kita mempertanyakan itu? Saya kuliah ditanyain itu, gelagapan juga. Itu bicara soal segera nggak kita mengisi hari itu dengan sebuah karya. Walaupun ada juga yang karyanya sebaliknya gitu kan ya. Malam kerja, pagi bobo. It's okay, tapi ini bicara soal kesegeraan versus menunda. Dan bicara time awareness itu bicara soal apa Bapak Ibu sekalian? Dalam doa pagi, kalau ada yang masih ingat doa pagi kemarin, saya sempat ngomong soal YOLO. Bukan YOLO tolong bukan ya. Bukan itu. Ya. Hidup cuman sekali, you only live once. Ya, dalam diskusi itu menarik sekali bahwa iya kita sadar hidup cuman sekali, tapi kita lupa mati juga cuman sekali. Masalahnya yang paling dilupakan adalah setiap hari yang kita jalani dianugerahkan berkali-kali. Makanya tadi pemazmur bilang apa? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Bukan cuman hidup cuman sekali, saya mau seenaknya, tapi enggak seutuhnya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, bicara soal time awareness. Itu bicara apa sih? Ketika kita bijak berselancar dengan waktu, itu berkata kepada kita, setiap kita itu punya chances to changes. Peluang untuk berubah. Kalau kita punya masalah, biasanya kita menghibur diri dengan apa? Biarlah waktu yang menyelesaikan segalanya. Betul nggak? Betul? Itu bukan bicara soal menyelesaikannya, tapi kita yang menikmati waktu, punya waktu dan kesempatan bahkan peluang untuk berubah menghadapi masalah. Ini bijak berselancar dalam waktu meminta kita, mengharuskan kita punya time awareness. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, selain time awareness adalah time regardness. Hormat pada waktu. Ngapain tuh waktu kita hormat-hormatin? Maksudnya apa sih? Nih, saya tanya, 1 hari 24 jam setuju enggak? Ada yang 1 hari 25 jam? Saya mau pesan 1. 1 minggu 7 hari setuju? 1 bulan 30 hari, tergantung Pak, Februari enggak kok. Bulan ganjil enggak kok, gitu ya. Bulan genap, sorry. Tapi kan rata-rata segitu ya. 1 bulan lagi berapa minggu? Ada yang 4, ada yang 5 Pak. 1 tahun berapa bulan? Pintar anak-anak ya. Oke. Ini bicara soal apa? Kita semua punya masa, waktu, pemahaman tentang waktu yang sama. Tapi belum tentu kita menghormati setiap waktu yang Tuhan berikan. Janjian, ditelepon, bilangnya apa? Bentar lagi OTW. OTW mana? Oh, tuh kan biasa pelaku-pelaku langsung nyambut ya. Ya. Ini bicara soal manajemen waktu Bapak Ibu, betul nggak? Time regardless. Saya ingat betul, saya pernah suatu kali itu masih kuliah ya, disuruh khotbah, rumah di Bekasi, khotbahnya di kota wisata. Khotbah 9:30, saya bangun 9:25. Apa yang terjadi? Saya nyetir motor itu nggak ada remnya saya buat. Sampai sana udah digantiin sama penatua yang khotbah. Haleluya. Disitulah saya belajar betul ternyata time regardless itu menjadi sebuah kebijakan supaya kita berselancar dalam waktu secara utuh dan sepenuhnya. Apalagi lifespan, rentang hidup. Saya tanya Bapak Ibu, kita pengen hidup sampai usia berapa sih? Gak tahu Pak, tergantung Tuhan. Atau ada yang udah mikir, saya pasti hidup 70 tahun lagi Pak.
Walaupun mencintainya 1000 tahun lamanya. Gitu ya. Ada yang tahu gak masa hidup kita sampai kapan? Gak ada. Maka dari itu kita punya rentang hidup masing-masing. Kita gak tahu sampai kapan. Yang kita punya adalah kita tahu waktu hidup kita semuanya dari Tuhan. Mungkin dari sini kita gak tahu apa yang terjadi pada diri saya, diri kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita punya time regardless. Kita memanage waktu yang ada. Membagi waktu antara keluarga, antara pelayanan, antara masyarakat dan lain sebagainya. Hari ini akan dilantik panitia-panitia pembangunan. Mereka yang memberikan diri berarti juga mereka yang akan membagi waktu. Memikirkan bagaimana pembangunan dari lahan yang Tuhan sudah anugerahkan itu akan berjalan. Mereka juga akan bekerja dengan waktu, betul ya Bapak Ibu ya? Kok diam? Kan belum dilantik ya. Ya. Jadi ini bicara soal mendesak segera dan segala macam. Kita hormat pada waktu. Mereka pun juga akan berbagi waktu untuk memikirkan pembangunan jemaat Tuhan. Nanti kita akan bersama-sama menyaksikannya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Time regardless, time awareness sekarang adalah time relatedness. Keterkaitan waktu. Siapa di sini yang begitu lahir langsung usia 50 ada? Pasti nggak ada. Ya, pasti ada keterkaitan antara yang lalu dengan yang sekarang, betul nggak? Ya. Nah, ada satu kutipan dari film Kung Fu Panda. Yesterday a history, tomorrow is a mystery, but today is a gift, that is why called the present. Setuju apa enggak? Setuju enggak? Setuju apa selapan? Ayo, setuju? Pertanyaannya, apakah cuman hari ini yang merupakan hadiah? Bukankah masa lalu adalah pembelajaran? Masa kini memang hadiah dan masa depan itu motivasi kita. Bicara apa Bapak Ibu? Every time is a gift. Masa lalu, masa kini, masa depan adalah anugerah. Kekekalan Tuhan. Ada keterkaitan waktu. Kenapa? Mungkin kita mengalami yang namanya trauma sekarang itu terjadi karena efek masa kecil. Bisa nggak? Sangat bisa. Keterkaitan waktu. Seolah-olah kayaknya udahlah waktu akan menyembuhkan. Tunggu dulu. Kita lihat kaitannya dari mana dan di mana mulainya. Maka dari itu bicara soal bijak berselancar dalam waktu. Marilah kita isi dengan yang baik. Kenapa? Karena mungkin masa lalu bisa menentukan masa depan kita. Karena masa lalu juga adalah pembelajaran bagi kita. Demi masa depan yang merupakan motivasi hidup kita. Sehingga kita bisa hidup dalam kekinian. Dengan sepenuh dan seutuhnya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian. Setiap kita itu punya sejarah. Setuju nggak? Sejarah itu bahasa Inggrisnya? History. Tapi kalau kita bijak berselancar dalam waktu. Itu semua menjadi high story. Kenapa? Setiap waktu merupakan pengalaman iman. Waktu-waktu yang kita lewati merupakan pembelajaran hidup. Dan waktu-waktu ke depan yang kita jalani merupakan apa? Pengharapan. Sehingga kita lakukan sekarang tidak main-main, tidak seenak-enaknya. Tapi kita jadikan itu sebagai cara Tuhan membentuk, mengubah, memberikan pembelajaran hidup demi masa depan yang lebih baik. Selamat hidup bijak dalam berselancar di waktu kita. Isilah dengan sesuatu yang positif. Tanamkan dan teladankan itu bagi diri kita dan bagi orang-orang lain. Pas alarmnya bunyi. Tuhan memberkati. Saat hening untuk kita sekalian.